Halo Libloiter, aku EDM. Kali ini aku mau ngebahas profil supermodel dunia yaitu Naomi Campbell. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku ini EDM dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya. Oke, tanpa basa-basi lagi simak informasi selengkapnya. Buat kalian yang belum tahu siapa sebenarnya Naomi Campbell, jadi Naomi Campbell adalah supermodel dunia yang karirnya gemilang di era tahun 80-an hingga tahun 90-an. Naomi Campbell lahir di Inggris tanggal 22 Mei 1970. Dia keturunan Afrika Jamaika. Ibunya merupakan seorang penari bernama Valerie Morris. Sementara Naomi Campbell tidak tahu siapa ayahnya karena ibunya tidak pernah memberitahukannya dan Naomi dilarang untuk mencari tahu siapa ayah kandungnya. Jadi sampai sekarang dia nggak tahu siapa ayahnya. Sebelum menjadi supermodel seperti sekarang, sejak kecil Naomi Campbell sudah diperkenalkan dengan dunia entertainment. Di tahun 1978, Naomi muncul dalam video klip Bob Marley yang berjudul Is This Love. Kemudian saat usianya 12 tahun, Naomi menjadi penari tap dalam video musik Culture Club yang berjudul I Will Tumble For Ya. Karir modelingnya dimulai saat umurnya 15 tahun. Jadi waktu dia lagi belanja di Covent Garden yang merupakan pusat perbelanjaan di Inggris, dia nggak sengaja ketemu sama Beth Bolt yang merupakan kepala dari Synchro Model Agency. Naomi ditawarin buat jadi model dan dia tertarik, karirnya begitu cemerlang. Di umur 18 tahun, tepatnya di tahun 1988, Naomi berhasil mencetak sejarah baru. Ia menjadi model kulit hitam pertama yang tampil di cover majalah Vogue Paris. Sebelum wajahnya benar-benar ada di cover majalah Vogue Paris, sempat terjadi drama. Jadi waktu itu Vogue Paris awalnya nggak mau menampilkan Naomi yang merupakan model kulit hitam di cover majalahnya. Terus Naomi merasa kecewa dan cerita ke desainer Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent menghubungi pihak majalah Vogue Paris dan dia mau wajah Naomi ditampilkan di cover majalah tersebut. Kalau nggak dilakukan, Yves Saint Laurent mengancam dia nggak akan mau masang iklan di majalah tersebut. Akhirnya wajah Naomi Campbell pun tampil di sampul majalah Vogue Paris. Setelah wajahnya muncul di Vogue Paris, setahun kemudian Naomi lagi-lagi mencetak sejarah baru. Dia menjadi model kulit hitam pertama yang muncul di sampul depan majalah Vogue Amerika untuk edisi September tahun 1989. Di era tahun 90-an, perjalanan karir Naomi Campbell di dunia modeling semakin meroket. Namanya mendominasi panggung fashion show bersama temannya seperti Christy Turlington, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, dan Kate Moss. Mereka pun dilabeli sebagai supermodel dunia. Sederet brand fashion ternama seperti Versace, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Louis Vuitton, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Christian Dior, dan masih banyak desainer brand fashion ternama selalu meminta Naomi Campbell untuk menjadi model mereka. Nggak hanya sukses di tahun 90-an, eksistensi Naomi Campbell di dunia fashion era tahun 2000-an juga masih diperhitungkan. Pada tahun 2018, Naomi Campbell mendapatkan penghargaan Fashion Icon Award dari Council of Fashion Designer of America, sebuah penghargaan tertinggi dalam dunia fashion. Setahun kemudian, tahun 2019, Naomi Campbell juga mendapatkan penghargaan Fashion Icon Award dari British Fashion Council. Meski terkenal sebagai supermodel yang memiliki segudang prestasi, Naomi Campbell hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari berbagai kontroversi. Adapun kontroversi yang pernah menghampiri Naomi Campbell yaitu teman Naomi Campbell yang bernama Linda Evangelista yang merupakan seorang supermodel pernah bilang kalau mereka tidak akan keluar dari tempat tidur untuk pekerjaan dengan bayaran kurang dari $10.000 Amerika. Wow, di tahun 90-an nominal $10.000 Amerika adalah angka yang sangat fantastis. Kemudian kontroversi selanjutnya yaitu dalam suatu kesempatan di sebuah restoran,
Naomi pernah tampil menggunakan gaun rancangan Isaac Mizrahi. Ternyata dalam restoran tersebut, Naomi melihat ada perempuan mengenakan gaun yang sama seperti dirinya. Naomi pun bilang kalau dia nggak mau pakai gaun itu lagi dan harus dilepas secepatnya. Jadi intinya, Naomi Campbell tidak ingin menggunakan gaun atau baju yang sama dengan orang lain. Kontroversi berikutnya adalah meski menyandang gelar sebagai supermodel dunia, bukan berarti Naomi Campbell tidak pernah mengalami kejadian buruk saat fashion show. Jadi Naomi Campbell pernah terpleset dan terjatuh saat tampil di Paris Fashion Week tahun 1993 membawakan rancangan Vivienne Westwood. Dan setelah kejadian tersebut, Naomi mengaku pernah ada desainer memintanya untuk pura-pura jatuh di fashion show mereka demi sebuah sensasi. Tapi Naomi Campbell menolaknya. Dan sekarang sepatu yang digunakan Naomi saat terjatuh kini diabadikan di Victoria and Albert Museum. Kontroversi berikutnya adalah Naomi Campbell terkenal pemarah atau temperamental. Di tahun 1998, Naomi pernah melempar asisten pribadinya dengan handphone BlackBerry. Nggak terima diperlakukan kasar, asisten pribadinya pun melaporkan ke pihak berwajib. Naomi pun dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan mendapatkan hukuman ganti rugi sesuai tuntutan sang asisten. Serta harus menjalani pelayanan di community service di New York selama 5 hari. Setelah selesai menjalani hukuman, Naomi membuat heboh karena muncul dengan menggunakan gaun mewah yang ditaksir seharga 300.000 US dollar hasil rancangan Dolce & Gabbana. Pada April 2008, Naomi pernah menendang dan meludahi polisi saat berdebat karena kopernya hilang di airport London Heathrow saat menggunakan pesawat British Airways. Karena tindakan tersebut, Naomi dihukum bekerja selama 200 jam di community service dan harus membayar denda sebesar 2.300 pound sterling. Naomi sempat diwacanakan dilarang terbang menggunakan British Airways seumur hidup. Namun mengutip dari Daily Mail, setelah 5 tahun berlalu, sepertinya larangan terbang seumur hidup tersebut telah dicabut. Karena pada tahun 2013, Naomi kembali menggunakan British Airways saat akan terbang ke Milan, Italia. Sejak umur 24 tahun, Naomi Campbell mulai menggunakan kokain hingga membuatnya kecanduan. Dan pada tahun 1999, ia masuk pusat rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan kokain dan alkohol. Talk about the cocaine addiction. How did you first get introduced to the drug? Was it just a part of the lifestyle? No, because I actually first picked up cocaine at 24 years old. So I had been modeling a while, and I'd always been against it. And I found myself like doing... Tyra Banks dan Naomi Campbell merupakan model kulit hitam yang memiliki popularitas yang baik hingga saat ini. Namun siapa sangka di awal karirnya sebagai model, Tyra Banks sempat merasa terintimidasi dengan Naomi Campbell. Tyra Banks merasa kalau Naomi Campbell tidak menyukai dirinya dan berharap karirnya berakhir. Publik seakan memperparah keadaan karena mereka berdua seolah harus bersaing satu sama lain untuk memperebutkan satu kursi kosong bagi supermodel kulit hitam. Hal itulah yang membuat Naomi Campbell terlihat tidak suka dengan kehadiran Tyra Banks. Saat itu Tyra Banks sangat tertekan dan sering menangis setelah sesampainya di rumah. Namun kini Tyra Banks dan Naomi Campbell sudah berteman baik. I had a very painful early days in Paris. As much as I was booking every single fashion show, people didn't know I was going home at night crying my eyes out because the woman that I was looking up to seemed like she just didn't want me to be there and was doing everything in her power to make me go away. Salah satu kisah asmara Naomi Campbell yang paling disorot adalah kisah cintanya bersama seorang miliuner asal Rusia yaitu Vladislav Doronin. Mereka berpacaran sejak tahun 2008. Pada ulang tahun yang ke-41, Naomi Campbell mendapatkan sebuah villa di Turki dari Vladislav Doronin. Villa tersebut berbentuk mata dewa Horus yang berasal dari mitologi Mesir. Namun sayangnya, kisah asmara tersebut harus kandas di tahun 2013. Setelah memutuskan berpisah, Vladislav Doronin sempat kedapatan bermesraan dengan mantan Miss Universe Cina 2011 yaitu Luo Zilin. Luo Zilin sendiri sempat menjadi anak didik Naomi Campbell pada acara reality show
pencarian model bernama The Face. Naomi Campbell pun merasa dikhianati sama anak didiknya. Kemudian karena pengaruh Naomi Campbell yang cukup besar di dunia modeling, atas kejadian tersebut Luo Zilin langsung diputus kontrak oleh agensi model New York yang menaunginya. Tidak hanya terkenal sebagai supermodel, Naomi Campbell juga terkenal dengan super pembersih. Pada tahun 2019, lewat akun YouTube-nya, Naomi Campbell membagikan ritual yang dilakukannya saat menaiki pesawat. Terlihat pada video yang dia unggah, Naomi benar-benar membersihkan area tempat duduknya. Ia menggunakan tisu basah antibakterial untuk mengelap bagian kursi, jendela, meja, layar TV, remote control, sampai dengan sabuk pengaman. Dia juga melapisi tempat duduknya dengan kain yang telah disiapkannya. Dia nggak peduli orang mau ngomong apa, dia melakukan itu demi kesehatannya. Wow, sampai segitunya ya, liebe Leute. Pada Mei 2021, saat usianya 51 tahun, Naomi mengunggah foto yang menampilkan kaki seorang bayi di atas tangannya. Naomi mengisyaratkan bahwa ia memiliki seorang anak perempuan. Meski usianya saat ini sudah tidak muda lagi, namun eksistensi Naomi Campbell di dunia fashion dan modeling masih tetap terjaga. Sepanjang karirnya, Naomi Campbell telah berjalan di runway berbagai desainer dunia. Dan wajah Naomi Campbell tercatat pernah tampil di 500 lebih sampul majalah ternama seperti Vogue, Time, Elle, dan lain sebagainya. Ia juga masih tampil di fashion show brand fashion dunia seperti Versace Spring Summer 2022 di Milan Fashion Week pada September 2001 yang lalu, fashion show Balmain di Paris Fashion Week, dan Alexander McQueen Spring Summer 2022 di London pada Selasa 12 Oktober 2021 yang lalu. Oke, liebe Leute, itu tadi pembahasan seputar supermodel dunia Naomi Campbell. Semoga informasinya bisa menambah pengetahuan kalian. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku ini EDM, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Auf Wiedersehen.